Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Lailatun Najwa. Saya akan mempresentasikan tentang Docker fundamental yang saya telah pelajari kemarin. Oke, langsung saja. Docker fundamental. Pengertian Docker. Docker adalah platform yang memungkinkan untuk membuat, menjalankan, dan mengelola aplikasi dalam bentuk kontainer. Sedangkan kontainer adalah unit standar perangkat lunak yang mengemas semua komponen yang dibutuhkan oleh aplikasi, termasuk kode, dependensi, dan konfigurasi, sehingga aplikasi dapat berjalan dengan konsisten di berbagai lingkungan seperti di komputer pribadi, server, atau cloud. Selanjutnya, tujuan Docker. Docker bertujuan untuk menyederhanakan proses pengembangan, distribusi, dan pengelolaan aplikasi dengan cara 1. Konsistensi, 2. Isolasi, 3. Portabilitas. Managing the life cycle of containers Part 1. Docker Client Verbs. Docker Client menggunakan perintah atau verbs untuk berinteraksi dengan kontainer. Contoh perintah dasarnya adalah 1. Docker run, Docker ps, terakhir Docker stop, dan Managing the life cycle of containers Part 2. Docker Client Verbs mengelola kontainer. Docker menyediakan beberapa perintah untuk mengelola kontainer seperti Docker ps, 2. Docker inspect, 3. Docker stop, 4. ada menghentikan kontainer secara paksa, kelima Docker restart, yang terakhir ada Docker rm. Apa itu Docker image? Docker image adalah sebuah paket mandiri yang berisi aplikasi serta semua dependensinya seperti libraries, environment variable, dan lain-lain. Public registry. Public registry seperti Docker Hub digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan Docker image secara terbuka. Beberapa poin penting seperti Docker Registry, Docker Hubs, ada juga opsi untuk menjalankan registry Docker sayaan. Docker Volume. Docker Volume adalah mekanisme utama untuk mempertahankan data yang dihasilkan dan digunakan oleh kontainer Docker. Beberapa kelebihan volume Docker yaitu mudah dicakup dan diintegrasikan, kerja di lingkungan Linux maupun Windows, bisa digunakan oleh beberapa kontainer secara aman, volume bisa dienkripsi atau disimpan di remote host menggunakan volume driver. Volume ini sangat berguna ketika membutuhkan penyimpanan data bersifat persist, misalnya untuk aplikasi yang membutuhkan data yang harus tetap ada setelah kontainer dihentikan. Lalu ada Docker Image dan Docker Registry. Docker Image adalah file sistem berlapis yang digunakan untuk membuat kontainer. Docker Registry adalah tempat untuk menyimpan dan membagikan Docker Image. Manipulating Docker Image. Ada dua metode untuk memindahkan kontainer ke host lain. 1. Menyimpan image dalam bentuk file tar menggunakan perintah docker save, lalu mengunggahnya ke host lain menggunakan docker load. 2. Mengunggah image ke registry dengan perintah docker push. Alpine Linux sering digunakan sebagai base image karena ukurannya yang kecil, hanya sekitar 5 MB, dan efisien. Docker Compose. Docker Compose adalah alat dari Docker untuk menjalankan dan mengelola kontainer di satu host Docker. Menjalankan aplikasi membangun gambar dengan Docker Compose. Menjalankan aplikasi dengan Docker Compose min-v. Skalabilitas layanan. Continuous integration using Docker adalah
praktik pengembangan di mana pengembang mengintegrasikan kode ke repositori bersama beberapa kali sehari atau Docker Trusted Registry. Docker Hub Automated Build. Docker Hub dapat membangun gambar secara otomatis dari kode sumber di repositori eksternal dan mendorong gambar yang telah dibangun ke repositori Docker Hub. Keuntungan automated builds: yang pertama, ada gambar dibangun sesuai spesifikasi yang ditentukan. Kedua, Docker file tersedia untuk siapa saja yang memiliki akses ke repositori Docker Hub. Ketiga, ada repositori Anda selalu diperbarui dengan perubahan kode otomatis. Yang terakhir, ada mendukung repositori public dan private di GitHub dan Bitbucket. Docker Swarm. Apa itu Docker Swarm? Docker Swarm adalah cluster dari satu atau lebih komputer yang menjalankan Docker. Nah, ini ada fitur-fitur Docker Swarm. Container for Docker. Container adalah alat manajemen kontainer universal yang bekerja dengan Docker dan Kubernetes. Ini adalah antarmuka pengguna ringan yang memungkinkan manajemen lingkungan Docker dengan mudah. Container mendukung Docker Standalone dan modul Docker Swarm. Pengertian login driver. Docker menyediakan berbagai mekanisme login untuk mendapatkan informasi dari kontainer dan layanan yang informasi log. Health check. Health check adalah instruksi dalam Docker file yang digunakan untuk memeriksa kesehatan kontainer dengan menjalankan perintah di dalam kontainer. Ini membantu mendeteksi kondisi seperti server web yang terjebak dalam loop tak terbatas dan tidak dapat menangani koneksi baru meskipun proses server masih berjalan. Status kesehatan kontainer. Starting, status awal ketika pemeriksaan kesehatan dimulai. Healthy, kontainer sehat dan siap digunakan jika pemeriksaan kesehatan berhasil. Yang ketiga, daun healthy, kontainer tidak berfungsi dengan baik jika pemeriksaan kesehatan gagal beberapa kali berturut-turut. Docker Security. Kernel namespace. Pengertiannya ada kernel namespace adalah fitur keamanan yang memisahkan proses dalam kontainer agar tidak bisa melihat atau mempengaruhi proses di kontainer lain atau di sistem host. Control groups. Linux kernel capabilities. Yang ketiga ada Docker Content Truth Signature Verification. Other kernel security features. Secret, Secure Computing Mode. Storage driver. Storage driver adalah komponen dalam Docker yang bertugas mengelola bagaimana data disimpan di kontainer dan host. Pengertian storage driver. Docker storage driver adalah teknologi yang mengatur cara kontainer dan image Docker disimpan di host. Contoh storage driver ada 1 overlay, 2 auth, 3 views overlays, 4 device mapper, 5 BTRFS dan ZVS, 6 VFS. Logging yang penanganan kesalahan. Logging dalam Docker logs. Secara default, Docker logs menampilkan output dari stdout dan stdir. Perintah stdout untuk output normal dan stdir untuk pesan kesalahan dan kesalahan ke stdir. Selesai. Saya akan mendemokan instalasi Docker Swarm.
Yang pertama kita start dulu di Docker 007. Ini task ya, ikutnya kayak pekerjaan, challenge Docker modul ke-7 yang pertama. Lalu kita ini di note 1 kita ke Docker Swarm. Kita masukkan versinya. Nah, kita sudah mendapatkan token. Setelah kita mendapatkan token, kita lanjut ke node 2. Di node 2 kita Docker Swarm join token. Habis itu tuh tokennya tuh diganti sama token yang ada di tadi di node 1 ini, token yang setelah tulisan min token kita salin aja sampai ke yang sebelum versi. Nah, udah habis itu tulisannya this node joined a swarm as a worker. Jadi sudah ya guys. Lalu kita ke node 1. Udah muncul. Disitu udah deh di bread. Oke, selesai. Finish, pekerjaannya selesai. Nah, segitu saja dari saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau sifat yang saya ucapkan ketika tadi sedang menjelaskan presentasi dari saya, dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.